Bang Wendy itu harus menggabungkan Bang. Maksudnya gini, ajaran Kristen nih yang membuat abang ragu itu tentang penyaliban, penebusan dosa. Terus kalau kita baca Bibelnya banyak banget yang nyeleneh ya Bang ya, tentang perjanjian lama, tentang peperangan dan pembunuhan. Nabi dikatakan pedofil, Nabi Daud dikatakan hypersek, mengintip pesundal mandi, belum lagi poligami, beratus-ratus nabi berpoligami. Bahkan Nabi Lut diceritakan di perjanjian lama meniduri anak sendiri dan gemar mabuk. Kebalik Mbak, kebalik Mbak Kristi, Ya, bukan anaknya ya, bukan Mbak Nabi Lot yang meniduri anaknya yang meniduri bapaknya. iya, iya seperti itulah Bunda gambarannya tuh kan saya membaca, aduh, ini nabi, nabi kan orang yang dimuliakan, orang pilihan, orang yang diberi mukjizat dan orang suci. Kenapa diceritakan pedofil banget gitu, cabul banget gitu. Ya Bang Bang Wendy Wendy, itu dengerin Bang Ben ngomong. masih ada waktu nggak Bang Wendy? Ya. Kalau nggak apa-apa. Ya, ini surat Al-Mu'minun ya, ayat ke-14. Di sini dikatakan, saya mau Atau baca Bunda Arabnya Nila takut aja ya, kepleset mohon nanti. maaf Bunda. Takut kepleset nanti ada ustadz saya malu. Jadi di sini dikatakan apa? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu itu melekat kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang, lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, itu surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Ini tentang embriologi ya Bang, tentang embriologi manusia di dalam kandungan, ya, penciptaan manusia di dalam kandungan. Ini 1450 tahun yang lalu Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, ternyata dalam ilmu kedokteran modern, ilmu embriologi itu baru diketemukan abad ke-18, tepatnya 1827. Kita pakai logika Bang, di mana Rasulullah atau Muhammad SAW itu tahu tentang embriologi. Sedangkan embriologi baru ditemukan di abad modern, tahun 1827-an. Al-Quran turun, dibukukan, diterima wahyu itu 1450 tahun yang lalu. Pada zaman itu belum ada sekolah kedokteran, belum ada fakultas kedokteran, belum ada Bang. Jadi benarlah adanya bahwa Al-Quran itu asli firman dari Allah. Karena hanya Allah yang tahu tentang itu semua, tentang ilmu embriologi. Dengan bukti apa? Dengan bukti baru ditemukan embriologi itu tahun 1800-an, begitu Bang. Tapi Bang Ben, mohon maaf itu terlalu tinggi Bang Ben. Sama orang-orang kayak gini bahas ketuhanan aja sih. Terlalu tinggi Gitu itu ya. Bang. Ya tapi nggak sebelum Terlalu saya tinggi turun, itu. saya sampaikan sedikit aja buat Bang Wendy. Mana tahu nanti ada pencerahan lain. Silakan Bang Farouk kalau mau naik, saya turun dulu izin saudara-saudara. Udah naik dia, udah naik. Oh, udah. Hal apa yang membuat Bang Wendy ragu terhadap Islam? Silakan disampaikan di sini. Yang ragunya nggak ada yang ragu. Kalau nggak ada yang ragu, apalagi yang kau tunggu, Bang? Cuma masih dalam proses Bang, sedang dalam proses ini Bang. Nggak ada. Hidayah itu tidak butuh proses, Bang. Kalau memang sudah ada tidak ada lagi keraguannya, kenapa tidak kau ikrarkan? Gini loh, Bang. Gini, Bang. Jika kamu menyukai seorang anak perempuan saja, seorang gadis, jika tidak segera kau tembak dia dan kau ajak di kepelaminan, keburu dinikahin orang dia, Bang. Nangis kau, gak ada gunanya kau nangis kalau dia udah dinikahin orang. Gak ada gunanya kau nangis. Segera gitu loh. Kau ambil dia, kau tembak dia langsung gitu loh. Mau jadi istriku? Jadi. Masa abang ketika abang sudah yakin, sudah mencintai seorang wanita, apakah abang mampu tidurnya satu malam jika tidak bersama dirinya? Begitu juga dengan iman dan Islam. Sudah ada hidayah dalam dirimu dan tidak ada lagi keraguan dalam hatimu terhadap Islam. Kenapa tidak sekarang atau tidak segera engkau jatakan imanmu itu tadi? Perihal tentang pertumbuhan iman itu proses. Kita nggak bisa tolak itu.
Semua itu proses. Apakah seseorang yang sudah syahadat lantas serta merta dia meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Tidak. Tidak. Proses itu bang, pelan-pelan ditinggalkannya. Gitu loh. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Tapi ada juga seseorang yang diberikan Allah hidayah, begitu dia syahadat kafah Islamnya ada. Tapi baik yang kafah maupun tidak kafah Islamnya, dia tetap umatnya Nabi Muhammad SAW. Atau gini aja Bang Wendy, abang sebutkan saja yang menjadi kendala untukmu untuk menyatakan imanmu, apa yang jadi kendalanya? Persoalan keluarga kah? Aku nggak bisa bilang. Persoalan pekerjaan kah? Satu juga persoalan pekerjaan dan satu persoalan ada yang satu lagi bang. Tapi aku susah bilangkannya. Iya, persoalan pekerjaan kenapa? Anda saat ini bekerja ya digaji oleh orang Kristen. Iya bang. Oh, Anda Lagi kerja dong. oleh orang Kristen. Berapa gajimu? Berapa gajimu sebulan dibayar sama orang Kristen itu? 6. 6 juta. Iya. 6 juta. Yang akan kau dapatkan setelah engkau bersyahadat, adalah ya seluas langit dan bumi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang akan diberikan Allah kepadamu kelak di jannahnya, Bang. Jannah ini yang akan disiapkan oleh Allah kepadamu, seperti dalil yang disampaikan Ustaz Yusuf tadi kan, dalil di mana orang-orang beriman itu di dalam Al-Quran dikatakan, andikan siapa jika kamu beriman, ya maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Jannah bang, kecil kali 6 juta bang, masih mudah itu bang. Aku nggak perlu cerita di sini ya. Aku dulu teman-teman, ku tinggalkan iman dan Islamku, ku tinggalkan pekerjaanku dulu, di mana kalau aku dapat rezeki dalam 5 menit aku bisa hasilkan uang 7 juta rupiah. 5 menit. Benar aku Bang Wendy, wallahi istriku tahu kisah ini. 5 menit kalau memang aku dapat jobnya, 5 menit aku bisa dapat uang 7 juta rupiah. Pernah. Dalam 5 menit aku kerja 7 juta penghasilanku. Pernah. Ku tinggalkan itu bang. Menjauh aku dari mereka, aku tinggalkan. Wallahi aku tinggalkan. Saat ini kalau aku kembali ke situ, apakah aku masih punya kesempatan untuk kembali di situ? Bisa. Bisa aku kembali. Akan tetapi penghasilannya itu tidak berkah. Nggak perlu aku bilang di mana aku dulu bekerja ya, nggak berkah penghasilannya. Nggak berkah bang. Buat apa itu? Karena gini, kalau memang hidayah itu sudah nyata sama diri kita bang, sudah jelas sekali hidayah itu bang. Nggak selera kita bang ngapa-ngapain bang. Kapan ini? Kapan mau syahadat ini? Kapan mau syahadat? Itu aja di pikiran kita bang. Syahadat. Makanya sama dengan analoginya yang katakan tadi. Ketika kau mencintai seorang wanita, kau ingin segera akan hidup bersama dengan wanita itu, nggak mau kau menunda-nunda besok. Apalagi ketika kau sudah memiliki segalanya, kau mapan gitu loh, kau bisa menghidupinya, ya segera kau nikahinya. Kalau kau tidak segera menikah itu berarti kamu tidak benar-benar cinta dan tidak benar-benar menginginkannya. Keburu disambar orang. Kalau abang bukan apa Bang Wendy, keburu mati. Yang ditakutkan itu keburu mati Bang Wendy. Bentar bang ya, kemana bentar bang ya? Hah? Halo bang. Bentar bang ya, ke kamar mandi. Gimana? Ke kamar mandi. Abis itu mau syahadat. Bentar bang ya, kemana bentar bang ya? Kamar Ya, mandi, air wudhu, ngambil wudhu. Kita tidak memaksakan teman-teman ya, karena dia udah bilang nggak ada keraguannya. Lantas apalagi alasannya? Kalau memang tidak ada lagi keraguan terhadap Islam, apalagi alasannya untuk tidak bersyahadat? Kita hanya mencoba mengingatkannya. Karena apa? Antara hidayah dengan maut itu kejar-kejaran. Maka celakalah orang ya yang maut mendahului mendatangi dia daripada hidayah itu sendiri. Jadi persoalan itu, Persoalan pekerjaan Allah 6 juta.